Dan ini menjadi doa kami supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita sambut Ibu Siti Rahma. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Suaranya jelas ya Bu Siti ya? Iya. Ya. Terima kasih sudah hadir dan mau berbagi dengan kita. Tentunya apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan Ibu, bagaimana Tuhan hadir dan menyatakan diri, sehingga pada malam hari ini Ibu bisa berbagi dan kiranya ini menjadi berkat, menguatkan, mencerahkan, menyadarkan, supaya kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Oke Bu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ibu bisa ceritakan mulai dari latar belakang dulu, bagaimana Ibu dulu di dalam iman yang sebelumnya. Silakan Bu, waktu dan tempat saya serahkan. Shalom saudara-saudara kasih yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan channel ini. Biarlah kiranya segala apa yang keluar dari lidah bibir saya hanyalah berasal daripada Tuhan. Sebelum aku memberikan kesaksian, biarlah kiranya Tuhan ingin mendampingi diriku dengan satu pujian yang akan aku naikkan. Aku percaya kasih Tuhan akan menyertai dan memberikan keselamatan, iman kasih-Nya bagi orang-orang di luar sana yang sedang menyaksikan channel ini. Dalam nama Kristus, aku telah berdoa. Terima kasih. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapa, kiranya kasih-Mu akan mengalir, terus mengalir bagi orang-orang yang menyaksikan apa yang menjadi saksi dalam kehidupanku kepadamu ya Bapa. Biarlah kasih ini terus mengalir, berjalan terus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya hari ini Tuhan hadir bersama kami. Shalom saudara-saudara terkasih. Nama saya aslinya adalah Siti Rahma. Sebagaimana orang tua saya telah memberikan nama saya sejak saya lahir. Ayah saya seorang yang berlatar belakang mempunyai gelar haji. Mama saya adalah seorang ibu yang terlahir dari anak keturunan murni. Kami keluarga campuran. Mama saya orang Chinese, papa saya orang Indonesia asli. Papa saya berasal dari keturunan dari daerah Bone. Puji Tuhan, saya bersyukur walaupun latar belakang keluarga papa saya orang yang berlatar belakang iman yang keras, tapi saya bersyukur Tuhan ada menyertai kami dalam pimpinannya tanpa saya sadari. Dulu kami terlahir dalam iman Muslim, sebagaimana papa saya sebagai terlahir sebagai Muslim juga. Kami tercatat di dalam kartu keluarga semua Muslim. Tapi dengan berjalannya waktu, karena pernikahan antara papa dan mama memang tidak dalam satu iman yang sama, kami anak-anak tidak ada penekanan secara dari orang tua perempuan, tapi kalau dari orang tua laki-laki,
mereka mengajarkan ingin sekali kami mengikuti semua apa yang menjadi iman papa saya. Tapi hari lepas hari dari tiap-tiap anaknya ini mempunyai jalan masing-masing. Kakak-kakak saya, semuanya, dan diri saya sendiri, kita berjalan tidak sama seiring sejalan. Kalau sekolah sih kita sekolah umum biasa gitu ya. Tapi tidak ada penekanan secara untuk hari ini untuk jadi apa nggak ada. Tapi puji Tuhan saya bersyukur setelah saya flashback hidup saya di masa lalu gitu ya, dengan hari ini ternyata ya memang Tuhan sudah memilih saya, cuman kita kan masih kecil hari itu, kita nggak ngerti kalau Tuhan sebenarnya udah manggil kita dari dulu gitu, cuman kitanya nggak paham. Dari kecil saya sudah dikelilingi dengan anak-anak Tuhan yang sebenarnya memiliki kasih untuk menyelamatkan kita. Hari itu kita punya orang tua bertetangga dengan lingkungan gitu. Ada satu orang dokter yang bernama Dokter Irma. Nggak tahu sekarang hari ini masih ada hidup di dunia atau tidak. Tapi hari itu Dokter Irma memang udah umur lumayan lah ya, 40 hampir 50 dia. Dia sering sekali mengunjungi keluarga kita di rumah gitu ya, khususnya ke mamah gitu, karena kan mamah masih satu ras dengan dia gitu, sama-sama Chinese. Sering kali mama ngobrol, bicara apa, tapi kita nggak tahu apa yang mama bicarakan dengan dokter itu. Tapi Dokter Irma ini dia rajin sekali mengunjungi kami gitu, sampai akhirnya kita sewaktu-waktu diajak gitu berkumpul ke rumahnya. Pikir kita main-main biasa, ternyata bukan hanya main, itu sebenarnya kalau sekarang yang saya pahami mah kayak sekolah minggu ya. Cuman kita kan nggak ngerti yang namanya diajak main ya, mama dibolehin ya udah kita ikut main gitu. Kayak sekolah minggu gitu, kayak kita seneng aja denger nyanyiannya, apa namanya, memuji-muji gitu, bertepuk tangan, bergembira sama-sama anak-anak kecil gitu. Cuman kita kan nggak paham itu kan ya, seneng aja sebagai anak kecil gitu. Kadang-kadang pulang kita dikasih ada apalah anak-anak namanya bingkisan apa-apa gitu, seneng-seneng gitu. Nah setiap minggu dia rajin gitu, setiap kali main ke rumah itu jemputin kita gitu ya, cuman kita nggak paham gitu. Udahlah itu berlewat waktu. Nah, setelah masa pertumbuhan, umur-umur bangsa kelas 4, kelas 5 SD gitu. Kita ada tetangga juga yang bernama Omsi, yang mempunyai anak namanya Kak Tina. Nah, dia itu pintar bahasa Inggrisnya gitu, di dalam ininya gitu ya, studinya. Pintar sekali bahasa Inggrisnya. Nah, dia suka kita main di depan rumah dia gitu, suka ngeliat gitu ke dari depan gitu, kelihat rumahnya. Apalagi kalau dia lagi bulan-bulan Desember gitu kan suka pasang pohon Natal gitu. Kita anak-anak seneng gitu kan ngeliatin itu pajangan gitu ya, itu cakep sekali ini sekali. Nah dia juga suka ini apa namanya, suka ngundang kita gitu, sini masuk, dek masuk gini-gini gitu. Kita diajar sama dia ini apa, kadang-kadang bahasa Inggris, tanya jawab. Zaman itu kan kita belum seperti sekarang ya, banyak orang tua yang bisa kasih kursus-kursus bagus buat anaknya. Hari itu kita masih keadaan tidak begitu baik perekonomiannya ya, dengan ada orang berbuat baik mengajar kita kan kita senang sekali. Tapi ya itu dia, anak Tuhan ini baik sekali, suka ngajar kita, dan sebelum dia ngajar kita dia biasanya suka berdoa gitu, suka kasih apa gitu, nyanyian-nyanyian buat kita gitu. Nah, kita nggak memahami itu, tapi saya percaya itu memang udah tangan Tuhan bekerja buat kita. Dengan berjalannya waktu, saya menuju setelah sudah lewat waktu-waktu itu, kita nggak terlalu kita sadari gitu ya. Lambat laun kita sekolah di sekolah kejuruan gitu.
Di SMK itu dapat pertukaran ini apa namanya, kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Dapat kawan lagi, Tuhan kasih anak Tuhan juga. Nah, di situ kita bulan palang merah gitu kan ya, melayani itu apa namanya, orang-orang apa sih, lansia begitu kan. Nah, terus udah gitu ada Natal bersama gitu kan. Nah, kebetulan anak Tuhan ini memberikan pelayanan di daerah ini apa namanya, orang-orang lansia ini. Ya, saya diajak gitu kan sama kawan saya yang satu kegiatan itu. Ya kita diajak ya sukacita aja gitu ya, nggak mengerti kalau itu kita lagi pelayanan gitu kan, nggak ngerti. Senang aja gitu. Ada doa-doa juga dia pimpin, ada pujian, kita merasakan apa ya, senang aja gitu. Belum merasakan damai, saya belum mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya hari itu. Nah, berjalannya waktu kita udah hidup jadi orang dewasa gitu ya. Kiranya saya berumah tangga gitu. Di saat saya berumah tangga, saya menikah dalam iman Muslim gitu ya, dengan suami saya yang berlatar belakang seorang Muslim Muhammadiyah, yang pengajarannya juga tidak gampang kayak Muslim-Muslim umum gitu ya, agak sedikit keras gitu ya, yang dia punya patokan kepada kita itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk hidup itu harus halalan toiban menurut dia. Ya kita ikutin apa yang menjadi ininya dia. Tapi apa yang dia ajarkan dengan kenyataan yang kita alami ini tidaklah sama hari lepas hari gitu ya. Tapi kita nggak mau menghakimi dia, kita juga nggak ngejudge dia bersalah gimana-gimana, nggak, udah kita jalanin aja. Tapi berjalannya waktu rumah tangga, ya Tuhan ternyata ada sentuhannya ya terhadap hidup rumah tangga saya, yang mungkin Tuhan lihat hari itu saya merasa kalau buat orang masa lalu kita ini bilang terzolimi gitu. Cuman saya orangnya nggak mau gampang percaya dengan omongan orang. Saya orangnya nggak terlalu banyak protes gitu dalam hidup rumah tangga sama suami gitu. Banyak sekali orang-orang memberitahukan kepada saya bahwa mereka tahu sedikit banyaknya tentang keburukan-keburukan yang terjadi di dalam hidup rumah tangga saya gitu. Melihat suami saya gimana, saya nggak mau dengerin banyak omongan orang itu kepada saya gitu. Tapi apa namanya, berjalannya waktu, ya saya berdoa dalam iman saya yang masih lama dulu. Saya bilang, saya cuman bicara sama Allah, ya Tuhan Allah, saya bilang gitu, ya Allah, tolong tunjukkan jika memang ada keburukan dari pada tingkah laku perbuatan suami saya, tolong tunjukkan. Jangan saya dari mulut orang lain. Kalau saya dari mulut orang lain, takutnya ini jadi fitnahan buat orang gitu. Tapi ya saya bersyukur hari itu Tuhan jawab doa saya itu. Dan setelah Tuhan jawab doa itu, ya Tuhan tunjukin segala apa yang menjadi perbuatan dia sedikit demi sedikit. Tapi berjalannya waktu rumah tangga, ya saya ingat nasihat mama saya. Ya udah, kalau memang kejadian begitu, ya udah maafin aja. Mungkin nanti dia akan bisa berubah, gimana gitu. Sebagai nasihat kita punya orang tua gitu ya. Tapi ya berjalannya waktu ternyata nggak begitu, malah makin hari makin luar biasa kekonyolannya dia, ke apa, kekacauannya dia gitu ya. Malah suatu saat saya merasakan ada rasa yang nggak enak gitu di hati saya gitu. Saya kebetulan punya kawan di tempat sekolahan anak-anak gitu yang menjadi teman, suka ngobrol, suka ini. Ternyata itu anak Tuhan gitu. Namanya almarhum Naomi. Itu luar biasa. Dia nggak pernah membedakan saya dengan orang-orang yang
satu iman dengan dia gitu. Dia menganggap saya seperti udah kayak keluarga sendiri gitu, kayak keluarga ini apa suka nasehatin gitu, kasih omongan-omongan damai gitu. Kalau ngomong sama dia tuh enak, tenang saya. Sampai saatnya akhirnya saya diajak sama dia. Dia bilang, Ci, mau nggak ikut saya? Katanya gitu. Anterin saya ke sana ke tempat dia gitu. Nggak taunya di sana itu tempat dia bertemu dengan kawan-kawannya gitu kan. Dan saya nggak tahu hari itu kan bertemu dengan kawan-kawannya ngapain gitu. Tapi ketemunya di gereja. Saya juga bukan orang yang fanatik, bukan orang yang terlalu gimana gitu. Hari itu saya ngikut dia diajak ke dalam sebuah gereja, masih pakai pakaian saya di masa lalu, pakai ya baju-baju ini gitu ya, baju panjang apa kerudung itu. Saya masih pakai itu. Tapi orang-orang di dalam gereja itu puji Tuhan, saya bersyukurnya setelah mengingat ke masa lalu gitu hidup saya sekarang, puji Tuhan kagak ada satupun orang yang ngelihat saya, memandang saya gimana gitu. Ini orang beda, ini orang gimana? Enggak. Mereka masuk, Bu, masuk katanya gitu. Ya udah saya masuk duduk. Ya, saya duduk di belakang hari itu. Dia orang di depan. Sebelum mulai dia pertemuannya, dia biasa ada puji apa nyanyian gitu, ada doa-doanya gitu. Ya udah saya ngeliatin aja ini aja. Tapi saya di dalam situ duduk, saya cuman bisa merenung ngeliatin mereka, tapi mata saya kayak orang berkaca-kaca gitu, kayaknya. Tapi hati saya nih nggak ngerasa ada beban apa pikiran-pikiran gitu, nggak ada, duduk tenang enak gitu, damai gitu. Sambil denger-denger itu, sambil mulut saya ngeracau-ngeracau sendiri ikutin puji-pujian mereka, padahal saya nggak ngerti apa arti dari nyanyian itu yang saya nyanyiin gitu kan. Saya bilang ininya apa namanya yang saya rasakan gitu. Nah, lepas dari itu kita ngobrol intens gitu di sama setelah mereka udah pada pulang temennya. Kenapa sih Ci? Katanya ini kayaknya gimana gitu. Dia bilang ada yang beda gini-gini. Akhirnya saya berani cerita sama dia tuh sepulang. Masih di dalam gereja tapi mereka kawan-kawannya udah pulang gitu, nggak ada orang. Saya cerita gitu sama dia. Saya bilang iya keadaan saya lagi begini ya maaf ya tapi jangan bocor. Saya bilang gitu, saya malu rumah tangga saya lagi dalam keadaan begini. Di situ dia nasehatin saya, Ci, gak usah kamu keluhkan kalau lagi ada hidup dicoba seperti ini kalau menurut kamu ya Ci, katanya gitu. Kalau kamu lagi galau lagi ini, panggil aja Ci, dia bisa nolong kamu, katanya dia bilang gitu. Panggil aja nama Yesus, dia pasti bisa nolong kamu, katanya gitu. Dia tidak bukan berarti dia ngojok-ngojok saya apa gimana, enggak, cuman ngomong biasa, ngomong-ngomong biasa gitu. Tapi apa yang dia nasihatkan itu terngiang di ini saya, di kepala saya terus. Nama Yesus gitu ya, selalu terngiang di otak saya, di kepala saya. Di saat kalanya ada terjadi betul-betul di hidup rumah tangga saya dalam keadaan hamil anak saya yang kecil, Mikael, usianya 3 bulan di kandungan, terjadilah kehidupan rumah tangga yang benar-benar nggak bisa saya iyahkan lagi gitu. Karena tadinya saya pikir kan kita mau cooling down dulu gitu, hidup rumah tangga nih keadaannya begini, sambil saya mencari jalan bagaimana ya kita harusnya nih ngadepin ini ya, supaya kita berdamai lagi. Ternyata dalam keadaan kita lagi nyari jalan buat supaya bisa gimana caranya damai, dia malah senang memanfaatkan itu gitu, malah lebih gila lagi dia bawa mainannya ke dalam rumah saya sampai masuk pembaringan saya, di mana anak saya yang nomor 1 sampai melihat gitu itu semua gitu. Dan anak saya sendiri bicara, Mami, katanya ini tadi ada tamu tapi itu bukan tamu, itu setan katanya dia bilang. Karena kan dia kan dapat pengajaran selalu halalan thayyiban, kebenaran dan ini, tapi itu masuk ke kamar saya orang yang bukan
punya hubungan keluarga dengan kita gitu. Anak saya yang nomor 1 ini kan waktu itu masih kelas berapa? Kelas 6 SD lah, belum belum sampai lulus sekolah itu di SD. Dia melihat itu, sedangkan saya lagi sibuk anak saya yang kecil ini, yang nomor 3 hari itu, karena yang bayi ini kan masih di kandungan gitu, yang kecil yang nomor 3 itu sakit gitu. Jadi bolak-balik lagi di rumah sakit aja kontrol gitu. Dan pas saya pulang ya itu ada dapat laporan itu. Dapat laporan itu ya udah makin makin kuatlah saya untuk akhirnya ngambil keputusan gitu. Mana di saat saya lagi juga keadaan itu disertai juga saya ketitipan seorang kakak dari orang tua saya, di mana kan mama saya hari itu udah nggak ada, udah jadi almarhum gitu ya. Papa saya sebagai orang tua laki-laki nggak mungkin berkesanggupan ngerawatin saya punya kokoh yang sedang sakit diabetes mellitus basah yang akut, yang sampai jari-jarinya awalnya dipotong sampai naik ke kaki yang berlubang sampai dalam gitu, penyembuhan yang luar biasa, kudu orang perempuan yang telaten yang sabar gitu ngadepin dia gitu. Ya saya rawatin, saya punya kakak gitu, tapi dengan keadaan seperti itu akhirnya saya kan nggak bisa fokus banget untuk ngerawatin kakak saya. Akhirnya saya pulangkan ke papa saya bilang udahlah kamu fokus aja sama keadaan ini di rumah gitu kan. Papa saya belum tahu gimana kejadian yang sesungguhnya, saya sudah dapat yang aneh-aneh begitu gitu iniannya. Dan hari itu akhirnya papa saya bawalah pulang kakak saya. Tapi dalam perawatan papa saya ternyata kakak saya nggak bertahan. Dia punya kehidupan gitu. Akhirnya dia jadi almarhum juga gitu. Karena kan fungsi ginjalnya juga 0,03% yang nggak bisa dipertahankan gitu. Karena obat-obat dari diabetes itu kan sangat tinggi sekali dosisnya. Nggak bisa dengan obat-obat seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan dokter lebih menganjurkan kita pakai insulin, ditanggung gitu kan. Kalau dulu kan insulin tuh mahal sekali untuk beli gitu kan. Saya harus berjuang untuk fokus cari kerja freelance, tidak dengan usaha yang kita di tempat aja gitu. Ya hari itu sebenarnya saya sudah tidak mau lagi kerja sama orang gitu, mau fokus aja ngerawat anak-anak dengan usaha yang kita sudah ada hari itu. Tapi ternyata kesibukan kita ini malah dimanfaatin yang enggak sama kita punya suami gitu hari itu. Ya mau bagaimana lagi, kejadian sudah jadi nyata gitu di dalam hidup rumah tangga saya. Padahal sebelumnya eh, sebelum itu rame terjadi, saya pernah dikasih mimpi gitu ya, nggak tahu itu bagaimana. Rumah saya itu dikelilingin sama orang-orang tinggi besar, keriting gitu-gitu, keribu hitam-hitam begitu ininya. Ya, saya nggak tahu itu apa, tapi kawan saya bilang, wah jangan-jangan kamu ini kayak orang diguna-guna katanya di itu. Makanya hari lepas hari saya tuh selalu punya rasa takut gitu, rasa ini namanya kita masih hidup di dunia ya, kita nggak ngerti kan yang begitu-begitu. Nah itu makanya teman saya berani ajak saya, ayo coba kamu ikut saya gini-gini. Yang saya bilang saya diajak ke gereja itu, berapa kali saya tuh sampai ini, setiap kak saya duduk di gereja itu rasa takut yang ada di saya tentang mimpi saya itu ini membuat saya tenang gitu, buat saya damai. Saya nggak ada takut gitu, merasa tenang, damai gitu, nggak ada ini. Cuman setiap kali mereka lagi memuji, menyembah gitu ya, kalau sekarang saya pahami gitu, saya cuma bisa mengalir air mata saya, mengalir, menangis. Tapi hati saya tenang di situ, nggak ada rasa takut gimana gimana gitu, nggak ada. Itu puji Tuhan, saya bersyukur. Akhirnya berjalannya waktu sudahlah kita berpisah, tapi saya punya papa nggak sampai tahu kalau saya tuh sudah nggak sama almarhum suami gitu ya,
sudah bercerai ibaratnya gitu. Sampai saatnya saya hamil Mikael 7 bulan kalau nggak salah ya, itu surat dari apa namanya, pengadilan agama itu yang nggak tahu saya cara pengurusannya dia bagaimana, saya dalam keadaan hamil, surat cerai sudah ada di saya gitu. Padahal sepengetahuan saya, setahu saya gitu, orang dalam keadaan hamil itu tidak boleh diceraikan dan tidak kalaupun dia mau ada perceraian pengurusannya nanti setelah saya melahirkan dan lewat masa nifas ya buat mereka ya, masa idahnya buat mereka itu baru mereka boleh mengurus itu. Tapi ini luar biasanya yang membuat saya lebih mantap untuk berpisah dengan dia itu apa namanya, meninggalkan dia untuk udahlah saya udah nggak peduli lagi saya mau gimana gimana. Karena itu saya melahirkan Mikael, belum melahirkan Mikael, umur 7 bulan kandungan surat perceraian itu ada gitu. Memang dari awal saya sudah memikirkan psikologis anak saya, dan dalam doa saya di dalam gereja ya hari itu ya, Tuhan, kata teman saya, kamu Allah yang hidup, kamu Yesus Tuhan yang hidup, saya bilang gitu. Kalau memang iya Tuhan, tolong dong bawa saya dan anak-anak saya, terutama selamatkan Tuhan psikologis anak-anak saya. Biarlah saya ikhlas kehilangan pendamping hidup, tapi tolong Tuhan selamatkan anak-anak saya dan saya ini, saya bilang gitu. Tapi saya nggak tahu itu kan ucapan saya itu ternyata doa di dalam itu gitu ya. Di dalam apa namanya, di dalam gereja itu ternyata itu doa sebenarnya yang kamu tanpa kamu sadari, katanya gitu kata kawan saya itu. Akhirnya benerlah terjadi itu, saya itu. Nah, Tuhan lebih dekat lagi mau menyelamatin saya pada hari itu, sebenarnya sudah panggil kita lebih dekat lagi Tuhan inten gitu ya. Uh, Lewat teman-teman, lewat apa yang kayak saya kenal dari teman saya itu, orang-orang itu gitu. Sampai akhirnya saya mau melahirkan hari itu. Hari itu 2012 saya mau melahirkan Mikael di bulan Oktober. Di situ saya belum berani juga kan mau berkata-kata mau papa saya gimana-gimana tentang perceraian saya. Saya cuman berani hubungin saya punya cici gitu. Saya bilang, Ci tolong dong datang, saya mau melahirkan begini begitu. Tapi di dalam saat mau berangkat ngelahirin aja, hari itu kita kayak orang piknik. Karena kan di sini nggak ada sanak saudara, cici saya belum datang gitu kan. Saya bawalah anak-anak itu ke rumah sakit pakai motor di dua di belakang, anak saya yang laki-laki, nomor yang 3 yang perempuan di depan saya, dan saya bawa perut. Ini mau ngelahirin, padahal udah berasa tuh mulesnya di perut saya. Tapi saya tidak merasakan membawa perasaan mules itu, saya bawa naik motor, saya bawa enjoy aja ke rumah sakit gitu. Dan di rumah sakit itu dokter ternyata ngomongnya lebih ini lagi, lebih bikin saya jadi tambah takut gitu ya. Dia bilang, waduh ibu, katanya darah ibu nih tiba-tiba tinggi, gula darah ibu tiba-tiba naik. Padahal nggak ada sejarahnya saya ada gula darah waktu itu, emang kita nggak pernah periksain gitu gula darah ya. Darah saya juga belum pernah tinggi, biasa periksa standar-standar aja 110, 120 gitu, itu standar gitu. Hari itu dia bilang tinggi, aduh luar biasa, itu serasa disambar petir di otak saya, di hati saya, wah kok itu rasa luar biasa ketakutan itu terus berkecamuk di dada saya gitu ya. Terus akhirnya suster itu disuruh infus untuk memancing reaksi mules. Orang-orang kan kalau infus sekali aja udah langsung ngajakin belum infusan abis ya mules. Ini saya satu infusan belum mules, ditambah lagi satu infusan sampai tangan saya bengkak. 2 infusan masuk di tangan saya. Waduh, itu apa namanya? Karena saya bersikeras nggak mau dioperasi. Saya takut sekali, satu, saya takut dioperasi dalam keadaan perekonomian saya nggak ada. Yang kedua,
gimana nantinya saya harus itu gitu menyelesaikan entah itu pembayaran, entah itu pengurusan anak-anak bagaimana itu saya takut sekali ininya. Tapi ya di dalam ketakutan saya di rumah sakit itu dalam keadaan begitu saya ingat nasihat saya punya kawan itu. Saya punya kawan nasehat. Dia nasehatin saya panggil nama Yesus dikala kamu lagi takut, dikala kamu lagi ini. Disitulah saya panggil. Yesus, tolong saya, Yesus, tolong saya. Saya nggak ngerti berdoanya bagaimana hari itu. Saya cuman, Tuhan Yesus, tolong saya, Yesus, tolong saya. Tuhan, ampunin saya jika saya punya buat salah, saya bilang gitu. Tolong saya, Tuhan. Engkau tahu, saya tidak memiliki apapun untuk melahirkan anak saya ini, saya bilang tolong saya Tuhan, saya ikhlas merasakan sakit Tuhan, saya ikhlas merasakan ini semua, biarlah Tuhan, jika Engkau mengizinkan saya untuk menjadi ibu yang sempurna buat anak-anak saya, Tuhan tolong beri saya kemudahan untuk melahirkan anak ini, gitu, saya bilang gitu. Karena kalau saya sampai kejadian melahirkan, secara sesar, pembayaran saya nggak mungkin. Saya memiliki pembayaran karena saya tidak memiliki uang hari itu sama sekali untuk biaya melahirkan karena biaya operasi sesar itu kan luar biasa apa saat itu ya buat buat diri saya gitu harganya yang nggak mungkin saya bisa jangkau gitu. Puji Tuhan, akhirnya selesai saya berdoa amin, Tuhan jawab dalam berapa menit setelah itu Tuhan jawab. Langsung Tuhan beri kemudahan buat saya. Sedikit pun saya tidak merasakan sakit di perut saya seperti tadi awal saya diinfus. Saya merasakan enak gitu, enak di perut saya tidak rasakan itu. Tiba-tiba saya dibuatnya untuk ngeluarin anak gitu, mules gitu, buat ngelahirin. Lahirlah Mikael gitu, puji Tuhan. Nah, setelah di situ, nggak sampai di situ, setelah sudah melahirkan Mikael, ya kita punya perekonomian juga tidak stabil memang ya. Setelah melahirkan Mikael kan kita perlu juga susu, perlu juga perekonomian buat anak-anak saya yang 3 yang masih kecil, yang masih harus kita dampingi kan seumur-umur mereka kan belum mengerti lah namanya kita keadaan lagi bagaimana gitu ya. Yang mereka tahu kan hanya bermain dan untuk belajar gitu ya. Saya tidak terlalu banyak melibatkan anak-anak dalam berpikir gitu hari itu. Ya puji Tuhan, saya setelah lahir pulang dapat 2 minggu, ternyata Tuhan kirim juga anaknya untuk menawarkan saya pekerjaan. Padahal hari itu saya sudah hopeless sekali. Saya mau kerja apa tuh hari itu ya untuk membeli susu anak saya di kalanya itu. Tapi hari itu Tuhan kirim anaknya yang tanpa saya tahu itu bakal nawarin kerjaan gitu. Nah, kawan saya ini kebetulan memang dia anak Tuhan gitu. Cil, kamu mau nggak? Ini ada tawaran, tapi di daerah Tangerang yang sekarang ini kita tinggalin, gitu. Itu 2 minggu abis ngelahirin Mikael, saya harus kuat. Yang pada dasarnya sebenarnya saya masih harus istirahat kan, karena pendarahan yang masih luar biasa gitu, yang saya alami gitu. Tapi puji Tuhan hari itu Tuhan kasih saya kuat, saya diajak gitu untuk ngadepin ini ketemu ama yang punya kita ngasih itu kerja gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya saya jalanin itu. Padahal hari itu gaji sebenarnya kalau buat orang yang sudah apa bisa seperti saya ngambil gaji yang seperti itu cuman 1 juta cukuplah apa gitu, nggak akan mungkin mau. Tapi buat saya hari itu inilah pertolongan mungkin yang Tuhan berikan buat saya gitu. Akhirnya saya ambil, saya jalanin gitu. Padahal hari itu gaji 1 juta cukuplah apa. Saya belum membawa anak-anak saya ke Tangerang. Saya masih harus sendiri kerja. Hari itu gaji 1 juta, saya harus hidup tinggal di mes.
Dan di Tangerang ini pun belum ada yang mengenal saya, siapa saya dan apa bisanya saya. Mereka kan masih ragu, belum belum mau lah kepegang sama kita orang baru. Mereka masih maunya sama orang-orang lama yang sudah biasa nanganin mereka gitu. Tapi puji Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan pelihara saya di dalam ruko itu, walaupun tiap harinya saya selalu ada rasa takut gitu, namanya tidur sendirian di ruko gitu kan. Kawan-kawan semua pulang pergi gitu kan. Sedangkan saya hidup di dalam ruko karena saya kan nggak mungkin jangkauannya buat pulang pergi gaji segitu ke rumah papa saya di daerah Legok Tangerang sana gitu kan, nggak cukup gitu. Saya tinggal lah itu, yang penting saya bisa bawa pulang gaji nanti untuk anak-anak saya gitu. Nah, gaji itu kita nggak ambil secara harian kan, kita ambilnya bulanan, uang gaji 1 bulan, dan saya hanya mengandalkan uang-uang tip buat saya bisa menengok anak-anak saya, jenguk anak saya. Anak saya hanya bisa saya jenguk itu seminggu sekali lah ya. Di hari Minggu saya pulang, tutup ruko, tutup kita tuh salon itu jam 7, kadang jam 8 gitu udah tutup. Saya berangkat ke sana ke Tangerang Legok gitu. Ya kira-kira pukul 10 atau setengah 11 lah, kadang-kadang kalau angkot itu kan malam itu suka lama ngetemnya gitu. Nyampe kadang-kadang mereka nih saking kangennya sama kita kan, di saat kita pulang itu nggak tidur lagi mereka, cuman kita dengerin mereka ngobrol apa-apa, bercanda-canda gitu di malam hari. Padahal hati saya tuh sebenarnya sedih gitu ngelihat mereka tuh harus seperti ini ketemu saya gitu. Kangen, nah itunya itu. Hati sih masih kangen, tapi mau gimana lagi, besok pagi tuntutan telah datang gitu, jam 6 itu saya harus berangkat, anak-anak kita harus kita tinggalin, apalagi si kecil, si bayi. Kadang kalau lagi sambil gendong dia, hati kita suka sedih gitu ya, sambil nangis gak kuat gitu, air mata gak kuat gitu, mau ninggalin ini anak-anak gitu. Tapi mau gimana, namanya kita harus berangkat memenuhi kewajiban kita kerja gitu ya. Ya udah saya tinggalin mereka gitu. Nah, ada kalanya hari itu saya belum menjadi anak Tuhan gitu, tapi Tuhan kirim anaknya kepada saya. Kebetulan bos saya ini seorang dewan yang mempunyai bawahan itu sebagai tim-tim sukses ya, buat dia naik jadi seorang dewan gitu. Nah kebetulan satu tim suksesnya dia ini anak Tuhan gitu, yang kiranya suka ngobrol gitu, suka apa sama saya. Ya puji Tuhan hari itu Tuhan kirim anak Tuhan ini mendengarkan apa saya punya bicara gitu. Saya punya ini, dia tanya-tanya, katanya tinggal di mana, gini gini gini, ditanya gimana iman kamu, apa gini gini. Ya saya bilang saya nggak tahu iman saya sekarang apa, saya bilang gitu. Saya juga nggak ngerti, saya bilang gitu. Padahal hari itu saya nggak ngerti apa yang saya jawab, karena saya emang hati saya lagi merasa kosong gitu sebenarnya hari itu gitu. Yang tanpa saya sadarin, puji Tuhannya dia selalu memberkati saya dengan apa namanya, komunikasi gitu, mau dengerin apa saya tanya, dia mau jawab begini begitu. Tapi ya saya nggak berpikir kalau hari itu Tuhan berkenan kiranya memperkenalkan dirinya kepada saya lewat anaknya ini gitu loh. Yang ternyata saya bisa sampai kenal benar Tuhan tuh lewat anaknya ini gitu ya. Ini apa namanya, saya dengar apa dia bicara gimana-gimana, tapi saya belum mengimani hari itu, belum 100% ambil keputusan saya mau jadi gini gitu, enggak. Nah, suatu hari saya saat tinggal di dalam ruko itu di malam hari gitu ya, saya tidur, dibilang tidur itu saya kayak orang nyata, dibilang nyata, tapi saya dalam keadaan tidur gitu ya. Itu terjadi kira-kira dini hari saya terbangunnya juga setelah lewat ngelihat mimpi itu gitu ya. Tuhan, saya lihat, saya nggak tahu itu Tuhan Yesus apa gimana, yang saya lihat di gambar dengan yang saya lihat di dalam mimpi saya itu berbeda. Saya lihat dia lagi berdiri gitu,
Tapi keadaan kita ada di sebuah kayak bukit-bukit, padang rumput gitu yang adem tempatnya, teduh tempatnya. Saya lihat orang-orang duduk di bawahnya dia dan tangannya dia uh, ini gitu, kayak kita panggil gitu, kasih kode isyarat. Saya belum dengar suaranya dia gitu. Saya cuman kode isyarat nyuruh saya mendekat gitu. Saya mendekat. Di situ saya melihat mereka, tapi di diri saya sedang menangis gitu. Sampai saatnya saya terbangun tuh saya kayak orang gimana sih, orang sembep abis nangis gitu kan ininya. Saya menangis, cuman dia ngelihat saya nangis itu tangannya kasih kode gitu, kasih kode ke saya mendekat, dan setelah saya mendekat dia pegang kepala saya ini, dia pegang, dia cuman bilang, saya ambil beban kamu katanya gitu. Uh, Ininya apa namanya ada, terus nggak lama saya mendengar suaranya dia, uh, saya ambil beban kamu, saya ini katanya gitu. Udah akhirnya saya duduk di bawahnya dia tuh, di kaki deket kakinya dia, saya duduk seperti yang lain, saya duduk, saya dengerin di situ. Saya nggak ada lagi tangis saya di situ. Setelah saya duduk itu saya merasa tenang, damai gitu di hati saya. Nggak ada namanya berat yang mana hati saya rindu kepada anak-anak begini-begini, ingat ke anak-anak nangis. Biasanya tiap malam seperti itu. Itu enggak, hari itu saya enggak dikasih saya menangis gitu. Di setelah duduk di bawah kaki dia gitu. Saya merasakan damai. Saya dengar apa namanya dia berkata tentang itu, letih, lesu, berbeban berat, begini-begini gitu. Itu saya tuh yang saya dengar ucapannya itu, ini apa namanya, datang kepadaku begini-begini gitu. Saya nggak tahu kan kalau itu ada di Alkitab, bacaan itu ada di Alkitab, saya nggak ngerti, nggak tahu gitu. Saatnya berjalannya waktu, uh, beberapa waktu gitu saya ngobrol lagi, ketemu lagi sama anak Tuhan nih. Dengan tiba-tiba saya berucap sama dia, Kak, boleh nggak saya minta pinjam kitab kamu gitu. Saya minta kitab gitu, kitab orang-orang kamu katanya. Dia kaget, sedangkan saya kan belum menyatakan diri untuk menjadi anaknya gitu. Kok saya minta itu dia gitu, minta kitab dia, karena yang saya lihat kan Tuhan kasih saya kayak buku gitu, tapi bukan, saya nggak tahu kalau itu Alkitab gitu kan. Mungkin Tuhan kan mau kita baca firman-Nya gitu kan. Tapi saya nggak memahami itu. Saya lihat kayak buku gitu iniannya. Saya bilang, saya minta, tiba-tiba nih mulut saya berucap, Kak boleh nggak saya minta kitab kamu? Nah, kawan saya bilang, buat apa kamu? Enggak, saya mau itu aja, gitu. Saya bilang gitu. Ternyata buku besokannya dia bawa, dapat berapa waktu sih, bukan nggak saya ngomong langsung dibawain, enggak. Dapat berapa waktu dia kasihlah buku kepada saya gitu. Itu kirain saya apa? Kok bukunya sama ya warnanya seperti apa yang saya lihat gitu kan itu. Ini terus katanya, terus langsung saya ambil dari dia. Pas saya ambil, saya langsung buka. Nah, pas saya buka, kenapa itu tulisannya sama persis apa yang saya dengar gitu. Saya bilang, nah ini nih Kak yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya bilang gitu, ini tulisan ini nih, kata-kata ini yang saya dengar katanya gitu. Oh Tuhan, haleluya, dia bilang gitu. Saya kan nggak ngerti dia ngomong begitu, haleluya. Ternyata kamu begini-begini, oh gitu. Udah, saya cuma dikasih kitab aja, saya belum menyatakan diri, gimana-gimana. Dia juga nggak memaksa saya, ayo ikut ke gereja begini begitu, apa-apa gimana. Enggak, anak Tuhan itu nggak ada seorang pun yang nyuruh-nyuruh saya atau ngejorok-jorokin saya supaya kamu jadi anak ini aja gitu, jadi orang Kristen aja begini-begini. Nggak ada, setaupun orang nggak ada seperti itu. Tapi itu saya sendiri merasakan Tuhan lebih dekat lagi di saat saya sudah mendapatkan buku itu. Saya nggak tahu kalau itu firman Tuhan yang Maha Kudus, yang Tuhan berikan untuk memberikan kekuatan-kekuatan bagi kita. Saya nggak ngerti apa yang saya baca. Saya baca aja, saya nggak ngerti apa itu isi dari
apa-apa yang saya baca. Cuman pesannya kawan saya ini, Ci, kamu kan belum ngerti isi ini semua. Jangan kamu baca dulu dari yang depan, kamu baca dulu dari yang tengah ini ke belakang, katanya gitu, dia bilang gitu. Saya cuma baca aja, setiap itu saya baca. Setelah saya sudah baca, saya habis gitu ya, sampai belakang ini, nah, saya penasaran, kenapa sih ini orang nggak boleh saya baca yang bagian depan. Saya baca-bacalah, memang saya belum mengerti, saya baca aja, baca ini. Dapat berjalannya waktu saya sudah membaca kitab itu, tapi belum sampai habis yang bagian depan saya baca. Inilah apa, di hati saya, di pikiran saya terdorong untuk berucap kepada anak Tuhan ini. Saya bilang, Kak, boleh nggak saya ikut apa namanya, ke tempat kamu ibadah? Terus dia bilang, oh boleh, tapi kamu bisa nggak bangun pagi, karena kamu kan biasa kerja siang, katanya gitu, bangunmu kan nggak mungkin kayak saya, katanya, dia bilang gitu. Jam berapa Kak? Jam 6 kita harus sudah sampai, karena kan kita setengah 7 itu harus sudah mulai, katanya gitu. Ya udah, besok saya bangun pagi ya, katanya, saya bilang gitu. Saya nggak ngerti kan gimana-gimana. Saya diajaklah, disamper sama dia, sama istrinya, sama ini gitu. Kamu udah siap? Iya udah siap. Ya nggak ngerti kita bagaimana nanti di sananya. Oh, di situ kita beribadah. Ternyata apa yang saya tahu sekarang, hadirat Tuhan hari itu luar biasa. Tuhan berikan apa ya, kalau orang Kristen sekarang bilang jamahannya mungkin ya. Di situ di saat orang-orang pujian, berdoa gitu, saya kan nggak ngerti, disuruh diri, ya diri aja gitu, nggak ngerti ininya. Wah, Tuhan kasih berurai-urai air mata saya, terus mengalir-mengalir air mata saya. Nggak henti-hentinya. Saya di situ ucapan saya, Tuhan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Saya nggak bisa berdoa-doa kayak yang lain, nggak ngerti. Cuman taunya tuh, Yesus tolong saya, haleluya, Yesus tolong saya. Cuman itu aja sambil saya nangis seguk-segukan. Akhirnya dapat berapa waktu, saya sudah berani ke gereja, saya sudah ini gitu. Saya menyatakan diri sama ini ya, di saat saya pulang gitu. Tapi belum dibaptis hari itu. Saya menyatakan diri ke anak saya yang nomor 2 di saat saya pulang nengokin gitu. Saya bilang, Dek, Mama, kamu jangan kaget. Mama ini sekarang sudah tidak mengimanin lagi apa yang dulu kita imanin. Sekarang Mama sudah menjadi ini. Ya namanya anak-anak, segala sesuatu yang kita harusnya tutupin kan nggak bisa. Itu apa namanya, diem gitu kan. Akhirnya ngomong, pikirnya kan tadinya sama kakaknya yang nomor 1, sama Andinya. Ternyata omongan itu keserap sama kita punya papa, kita punya cici, kita punya ponakan-ponakan gitu, bahwa kita ini sudah beda sama mereka. Nah, terjadilah hari itu lebih ini lagi, Tuhan kasih lagi bergejolak ya gitu ya, untuk saya hadapin gitu. Di situ Tuhan mungkin mau tahu seberapa besar keinginan saya untuk mengikut dia gitu kan ininya. Anak saya diintimidasi, habislah anak saya diucap macam-macam, dihujat, dikata begini begitulah, orang kafir lah, begini begitu. Cuman saya nggak mendengar semua apa yang mereka omongkan, tapi saya berapa kali anak saya telepon gitu ya. Cuman kan mereka kan belum bisa berkata-kata, dan mereka juga nggak bisa berbicara bebas gitu saat ditelepon, saat menelepon saya gitu. Cuman dia setiap kali telepon, Mama kapan pulang, Mama kapan pulang, sambil menangis gitu. Yang perempuan nomor 3, yang agak sedikit peka perasaan dan bisa bicara sama saya itu yang nomor 3 ini, yang perempuan gitu. Apalagi di saat dia telepon hari itu, keadaannya di sini kan tempat saya tinggal ini kan seringkali suka ada banjir kiriman gitu, yang nggak sama kayak daerah-daerah lain gitu. Di sini kalau banjir kiriman udah luar biasa deh.
bisa berhari-hari gitu. Nah, kebetulan hari itu banjir kiriman itu hari sampai 3 hari itu masih banjir gitu. Yang sekeliling daerah tempat saya tinggal di Ruko ini banjir semua. Nah, di hari keempat lah saya setelah dapat telepon dari anak saya itu saya baru bisa pulang. Ternyata kejadiannya luar biasa hebat di sana. Sampai anak saya pokoknya perlakuan yang nggak enak gitu, yang nggak harusnya anak kecil itu terima, itu mereka perlakukan gitu ininya. Ya udah akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang sabar ya nak, hari ini mama harus kembali dulu untuk bekerja, kamu tahan, kamu ini nanti mama cari waktu, cari berkat ininya apa rezekinya, kalau ini mama akan cari jalan ininya. Akhirnya saya hari itu sebenarnya takut sih buat ngomong gitu. Akhirnya saya beraniin diri. Saya nggak, kalau bos saya ngomong sama bos saya kan nggak mungkin karena bos saya juga jarang ada di tempat gitu, selalu di luar kota. Saya beraniin diri ngomong sama temen saya yang ibaratnya suka ngobrol ini, tim suksesnya si ibu bos saya gitu. Gimana ya kak, anak-anak saya sudah mendapatkan begini-begini, nah kamu gimana ceritanya, kata dia bilang gitu. Saya sih pengennya bawa anak-anak saya hijrah gitu, saya takut anak saya terjadi apa-apa gini gitu. Ya udah, kamu ada punya ini berapa, katanya gitu. eh Ya saya sih nggak bawa apa-apa sih kak, saya cuma punya uang nih sisa gaji kemarin-kemarin sama uang tip, saya bilang gitu, saya cuma punya uang 400.000 hari itu. Nggak di logika otak saya bisa dapat rumah kontrakan, saya bisa bawa anak-anak saya gitu. Dikalanya hari itu ceritanya saya ngeberaniin diri ambil libur, saya pulang ke sana untuk jemput anak-anak saya, maksud saya untuk mendapatkan ini. Puji Tuhan saya ada bantuan dari kawan saya untuk mencarikan kontrakan yang paling murah sekali di antara orang-orang mungkin yang saya bisa bayar, saya mampu hari itu. Inilah kontrakan yang seharga 200 ribuan yang kiranya cukuplah buat kita tidur, buat kita istirahat gitu sama anak-anak. Hari itu kita nggak punya apa-apa, barang apa yang kita punya nggak ada. Yang penting kita punya alas tidur, ya itu pun beli kardus-kardus di warung kita buat alas tidur karena kita kan punya bayi gitu. Dan bayi saya tidurin di atas bonekaan anak saya yang nomor 3 gitu buat alas dia, jangan sampai dingin seperti kita, biarlah kita tidur. Yang penting kita bisa istirahat gitu, anak-anak nggak ada pikiran ketakutan lagi gitu ya. Udahlah saya bawa anak-anak saya pindah dengan uang yang cuma 400.000, 200.000 bayar kontrakan, yang 125.000 kita bayar mobil angkot, mobil apa namanya, mobil buat bawa barang kita yang kita bisa bawa gitu, 125.000. Udahlah. Dan hari itu di saat saya pindah, sebenarnya anak saya yang nomor 1 yang berlatar belakang sekolah disekolahin sama almarhum suami gitu kan di sekolahan asrama pondok pesantren gitu. Kalau yang nomor 2 kan sudah ini apa, dia sudah paham gitu ya ini. Nah yang nomor 1 ini dia agak-agak ngenyek gitu ke sayanya, agak gimana sih, agak nggak nganggep saya gitu. Malah dia diintimidasi lagi sama kita punya saudara gitu, sampai disuruh kabur, disinggahi nama dia ke rumah apa namanya, almarhum suami saya gitu kan iniannya. Dibawalah dia itu kabur, kita yang lain nih kita bawa pindah nih, yang cewek sama yang kecil gitu kan kita bawa. Nah kalau yang nomor 2 kan belum ikut kita, masih di sana gitu, masih di sekolah itu. Nah, akhirnya hari itu kita pindah-pindah dalam keadaan yang ya seada-adanya, yang seperti saya bilang tadi, kita dalam keadaan yang seada-adanya, memang kita nggak ada punya apa-apa. Kita kalaupun kita bawa ibaratnya barang yang kita punya pun kita mau taruh di mana, bayar berapa mahal gitu kan, bayar mobil untuk mengangkut itu semua gitu. Ya udah kita hidup apa adanya.
Dan hari itu ya kita kayak biasa, kita ke gereja, ke ini apa, dan di dalam gereja juga dalam keadaan saya sepahit itu, sesulit itu, saya nggak berani berkata-kata karena saya takut sekali apa mengungkap apa keadaan kita dengan orang-orang gereja. Padahal mungkin kalau hari itu kita berbicara pertolongan itu lewat anak-anaknya mungkin nggak akan lama saya dapatkan gitu kan. Tapi buat saya hari itu sangat malu sekali dengan aib yang saya punya, ibaratnya dengan keadaan rumah tangga saya yang sudah tidak punya suami, saya ini cuma nama anak-anak. Hari itu kita ke gereja bagaimana perjalanannya, kita nggak berani cerita. Pikir orang-orang kan namanya jemaat banyak gitu kan, kita ke gereja ya biasa aja ke gereja, nggak seperti melihat kita ada yang berbeda dari mereka, enggak. Padahal hari itu kita berangkat ke gereja juga modalnya Tuhan kasih kaki kita yang sehat ini, kita jalan. Mau hujan, mau gerimis, mau apa kita jalan, bawa payung sambil menggendong si baby, sambil nuntun anak saya yang satu ini, ayo kita jalan. Pulang juga begitu, kita nggak ngenunjukin perbedaan gitu, kita pulang ya kayak biasa aja kita jalan biasa ini. Ya, padahal setelah pulang perjalanan dari rumah ke gereja, gereja ke rumah itu kan jalan jauh sekali gitu, lumayan gitu ya. Dan hari itu juga kita harus berangkat juga kerja. Anak saya mondok dulu ke tempat kerja saya untuk istirahat gitu, ngilangin rasa lelah, baru pulang ke rumah. Hari itu saya belum bisa melepas anak saya yang cewek ini untuk ikut sekolah minggu karena saya juga memikirkan kalau ama saya ditemenin jalan pagi kita gereja kan anak ini masih oke lah ya sambil bercerita-cerita sama kita nggak ngilangin, nggak inget rasa lelah capek. Tapi buat kalau dia sendiri berangkat sekolah minggu kan setelah dari kita ibadah bersama gitu kan baru ada sekolah minggu gitu. Saya belum iyahkan karena anak saya ini saya pikirkan gitu kalau jalan sendiri takutnya dia nggak ngerti jalan nyasar gitu kan gitu. Udahlah saya biasa kayak ini. Tapi setiap malam saya dibawa hati saya sama Tuhan diizinkan untuk bangun di tengah malam itu untuk terus dibawanya untuk berdoa, untuk pujian, sebisa-bisanya saya pujian hari itu. Yang saya belum mengerti apa itu bahasa-bahasa pujian, dengan nyanyian-nyanyian yang begitu banyak luar biasa kan Tuhan punya kasih lewat talenta anak-anaknya gitu ya. Tapi yang saya tahu hari itu nggak begitu banyak, hanya yang saya bisa aja. Saya memuji terus pujian itu. Saya cuma menyembah, panggil nama Tuhan, saya cuma panggil nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kasih kesempatan buat saya untuk selamatkan kedua anak saya ini yang laki-laki. Saya bilang, Tuhan kalau saya mengambil anak-anak saya dalam keadaan raga saya, kekuatan badan saya aja Tuhan, saya takut di sana cuma bisa jadi keributan, saya bilang. Apalagi itu kan di dalam lingkungan orang-orang begitu kan keras sekali, apalagi kita berbeda dengan mereka, habis kita bisa di ininya ya. Tapi puji Tuhan, saya minta, saya bilang Tuhan tolong biarlah tanganmu yang bekerja, hadiratmu yang hadir Tuhan untuk menjamah hati orang-orang di sana Tuhan untuk permudah anak saya kembali kepada saya bilang. Setiap malam saya menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan nggak biarkan air mata kita terbuang sia-sia. Tuhan hasilkan dengan doa saya yang Tuhan jawab. Tuhan bawa anak saya satu persatu untuk datang kepada saya. Satu anak saya dikasih lebih awal yang nomor 2. Pulang kepada kita dalam keadaan keracunan obat. Karena mungkin dia di sana nggak bisa menerima waktu pengajaran-pengajaran dia di sekolah sana gitu. Karena kan kalau di sekolah asrama seperti itu mereka nggak tidur 100% seperti orang-orang layak umumnya. Malam-malam itu jam 2 pagi itu mereka udah dibangunin. Dibangunin bukan pakai bahasa omongan doang, kadang-kadang katanya pakai rotan, pakai apa gitu. Mereka kalau yang nggak bisa bangun itu dibangunin secara fisik gitu ya sama mereka itu.
Mungkin anak saya yang nomor 2 ini nggak kuat mungkin ya dengan perlakuan seperti itu, akhirnya kesehatan dia tuh nggak bagus gitu kan, sering merasakan pusing apa-apa. Ya namanya anak kecil segitu kan nggak ngerti, harusnya kan dari pihak kesehatan di sana kan ngedampingin gitu anak itu. Ya mungkin anak ini kan taunya beli obat gitu di warung-warung begitu, warung-warung rokok gitu, beli obat buat pusing, dikasihlah obat apa kali nggak ngerti, namanya anak segitu kan minum aja, nggak taunya mungkin dosisnya nggak kuat apa bagaimana, keracunan lah anak saya. Nah setelah dari itu kita sebagai ibu dapat kabar bukan dari sekolahnya tapi dari keluarga pihak almarhum yang lebih dulu kan mereka kan yang punya kemauan anak itu di sana dapat kabar lah begini. Cuman mungkin hari itu Tuhan perkenanan juga kali mengeraskan hati mereka untuk tidak peduli dengan anak saya gitu ya, nggak mau ngurus gitu ini kali ya, mungkin merasa berat buat ngobatin anak saya ini. Diteleponlah saya, ini Ci, tuh anak lo katanya bahasanya dia sakit tuh gini-gini, di rumah nggak ada ini pada lagi keluar kota katanya gini-gini katanya. Saya bukannya menangis tapi saya jingkrak-jingkrak malah saya berucap syukur gitu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Padahal hari itu apa namanya di situ ada orang banyak orang pada ngeliatin saya nih kenapa orang jingkrak-jingkrak gitu ya, nggak taunya saya dikabarin anak saya sakit gitu. Buru-buru saya nggak ganti baju lagi, saya nggak pulang lagi, saya cuma titip pesan sama kawan saya bilang tolong ya nanti kalaupun pulang kamu sebentar aja, ntar saya jam sekian mungkin kembali, saya bilang gitu. Ini lihat-liatin anak saya dulu yang cewek sama yang kecil, saya bilang gitu, saya mau jemput anak saya jemputlah langsung buru-buru anak saya itu ke wilayah daerah Bintaro sana kan, saya ambil anak saya yang nomor 2, puji Tuhan. Nah disinilah saya obatin dia apa segala macam gitu. Udah berobat ininya apa namanya, kita kasih pemulihan, kita kasih apalah orang kampung kasih tahu minum air kelapa apa-apa, tapi tetap saya bawa dalam doa. Hari itu saya belum mengenal kawan saya yang uh, kasih setelah anak saya yang ke nomor 1 baru saya kenal dia gitu ya, kasih kayak macam urapan, kayak macam apa namanya perjamuan kudus gitu. Kalau di gereja kami kan perjamuan kudus adanya 1 bulan sekali gitu di awal bulan, kalau di dia enggak, setiap kali itu dikasih gitu ada iniannya. Nah saya belum mengenal dia ya, jadi saya berobatnya buat anak saya hanya itu aja, saya menetralkan dia dengan air kelapa yang saya kasih dan doa di malam hari selalu saya bawa anak saya. Saya bilang nak, ini apa namanya, yuk ikut mami sini. Saya pangku anak saya terus, saya pegang dadanya dia, apa kepalanya dia, saya bilang Tuhan kasih sembuh anak saya. Terima kasih engkau telah membawa anak ini kepada saya. Tolong Tuhan pulihkan, sembuhkan anak saya. Puji Tuhan, dapat berapa waktu anak saya kembali sehat, kembali kuat gitu. Setelah daripada itu, saya terus tidak berhenti dalam doa saya di malam hari gitu, minta pertolongan Tuhan. Buat Tuhan selamatkan juga anak saya yang nomor 1. Saya berkata lagi seperti itu, Tuhan kalau saya mengambil anak saya begini, Tuhan jawab, dapat beberapa waktu, Tuhan jawab doa saya, dikasih untuk kembali anak saya yang nomor 1 ini dalam keadaan yang luar biasa, lebih luar biasa lagi, dia dikasih dalam keadaan sakit TBC akut, yang mungkin hari lepas hari di sana dia nggak ada kekuatan buat jaga kesehatan, dia kan harus bangun, harus begini, harus belajar, harus begini. Tapi puji Tuhan saya bersyukur anak saya Tuhan selamatkan dengan beri kesempatan bagi anak saya untuk kembali kepada saya dalam keadaan TBC akut, dalam keadaan nafas yang nggak panjang seperti orang-orang gitu. Akhirnya saya bawa anak saya juga itu pulang dalam keadaan yang sakit seperti itu gitu ya. Saya bawa ke sini, saya ajak untuk berobat. Kebetulan kan hari itu kita juga emang nggak punya kendaraan, modal kita juga Tuhan kasih kaki kita yang sehat ini untuk berjalan gitu.
Tuhan akhirnya kita bawa anak kita berobat ke dokter gitu, dokter yang dikasih tahu sama tetangga. Di sana itu Ci ada dokter katanya gini-gini buat berobat, tapi agak jauh Ci jalannya begini-begini katanya. Oh iya, ya saking kita kan kepengen ngobatin anak kita ya dengan keadaan hari yang perekonomian itu belum belum bisa lah diandalkan gitu. Puji Tuhan hari itu saya kasbon gitu, saya punya kawan yang bagian keuangan, saya minta tolong, saya bilang tolong dong saya kasbon lah berapa 100 atau 200.000 kalau boleh, saya bilang saya mau buat anak saya ke dokter gitu. Udahlah hari itu saya bawa anak saya ke dokter untuk berobatin dia. Dilalahnya itu Tuhan kasih jamahannya buat dokter yang ngobatin anak saya, padahal saya nggak kenal dia, itu dokter saya nggak kenal, nggak ini apapun, bukan referensian apa orang gereja apa begini-begini, walaupun ternyata setelah saya tahu dia anak Tuhan gitu loh, dia nggak memungut sedikit pun rupiah dari saya, padahal saya nggak pernah bercerita apapun bahwa saya ini misalkan saya anak Tuhan yang baru begini-begini, enggak sedikit pun, saya enggak kenal dia, hari itu saya baru bawa anak saya berobat ke situ dan dia pun tidak mengenal saya, tapi enggak tahu, mungkin itu jamahannya Tuhan, memang saya sebelum berangkat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya cuma punya keuangan segini, saya enggak tahu apa yang ditangani untuk anak saya ini, tapi saya percaya jamahan tangan Tuhan pasti bekerja buat anak saya, pertolongan Tuhan pasti ada untuk saya, puji Tuhan. Dengan modal saya ingat perkataan kawan saya, jangan segan-segan, dikala kamu dalam keadaan apapun, panggil nama Yesus. Yesuslah yang akan menolong kamu. Yesuslah yang akan berbuat segalanya untuk kamu, katanya gitu. Nggak usah takut, nggak usah ini. Itu yang saya ingat. Makanya pas di sana saya berucap syukur, saya ini pulang saya langsung tergeletak, saya bersujud di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih, ternyata Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa menolong saya. Saya yang belum tahu apa-apa di sini, orang belum mengenal saya, ternyata Tuhan kasih pertolongannya lewat jamahannya lagi, lewat dokter itu, yang tidak serupiah pun mengambil rupiah yang padahal saya bawa sebenarnya rupiah, boleh saya kasbon dari kawan saya itu. Tapi Tuhan tidak Tuhan izinkan untuk dia tidak meminta bayaran dari saya, dibebaskanlah saya dari perobatan-perobatan yang tidak yang sudah diberikan buat anak saya, obat-obat itu, dan saya tidak tinggal diam hanya berobat dari dokter, saya memang sudah mengenal dengan kawan saya yang saya bilang tadi suka memberi urapan, kadang-kadang bertemu gitu sama saya yang menjadi seorang pelanggan di kita punya kerjaan di salon gitu ya, dikasih minyak urapan dan perjamuan kudus itu ya, tiap malam selesai saya berdoa, saya memuji, saya suka bangunkan anak saya selepas saya sudah berdoa gitu, saya bangunkan anak saya, bang bangun, malam itu, tolong bang ini minum dulu obatnya, dia nggak tahu kalau itu perjamuan kudus, kalau dia tahu kan dia masih mindset dia, ingatan-ingatan dia tentang ajaran-ajaran dia di sekolah asrama itu kan, di pondok, ya nggak mungkin dia mau gitu kan, saya cuma bangunkan dia, bangun bang, minum obat ini gitu kan, saya kasih itu roti perjamuan, terus saya kasih minum anggur perjamuan dan saya saya urapin seluruh ininya, dia punya rasa sesak, di mana abang ini, itu cuman di hati, di mulut saya tidak berucap, di hati saya berucap, Tuhan bebaskan anak saya dari sakit, bebaskan anak saya dari rasa sesak ini, karena saya tahu Tuhan telah menebus segala belenggu-belenggu sakit penyakit di hadapan anak saya ini dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus yang telah terjadi di Bukit Kalvari. Saya bilang anak saya akan sembuh, saya bilang gitu. Dapat 3 hari saya melakukan hal itu, besokannya anak saya itu paginya itu berkata, dia bilang, Mami semalam saya itu nih saya melihat katanya gitu, tapi saya
sepertinya saya tidak tidur, dia bilang gitu. Saya melihat ada bapak-bapak, katanya saya di dalam ruangan gedung warnanya putih, tapi saya lihat ruangan kaca di atas. Di situ di atas ada mami sama adik-adik, karena kan yang sudah menerima Tuhan itu kan adik-adiknya ini gitu sama saya gitu. Sedangkan dia kan belum gitu kan waktu itu. Dia ada di bawah katanya. Nah, di bawah itu kaki saya dirantai terus dikasih gembok-gembok gitu di dalam rantainya itu. Di situ ada bapak-bapak, dia bilang gitu. Dia kan nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus gitu kan. Ada bapak-bapak, bajunya jubahnya putih, terus pakai selendang itu gitu. Katanya ini di kepalanya katanya. Dia bukain itu gembok-gembok di kaki saya katanya gitu. Kamu sudah saya bebaskan katanya. Kamu sudah saya bebaskan katanya. Dia bilang begitu. Tapi saya teringat gitu. Oh ternyata ini Tuhan yang saya panggil itu sudah hadir di hadapan anak saya itu. Di hadapan anak saya ini kasih anak saya bebas. Ya mungkin belenggu-belenggu rantai yang di kakinya dia itu kan mungkin kan namanya dia sekolah di dalam asrama pondok itu kan ada kegiatan-kegiatan yang mereka wajib ngikutin kayak bela diri yang mungkin disertai dengan doa-doa yang mereka lakukan gitu kan di sana ininya tanpa dia sadari gitu, tanpa dia tahu, tanpa dia mengerti namanya anak-anak gitu kan. Mereka lakukan apa segala macam. Ya mungkin ini yang mengikat dia gitu. Tapi saya bersyukur puji Tuhan ternyata anak saya yang nomor 1 ini namanya Iqbal Abdul Malik ini bebas gitu. Tidak ada lagi gangguan-gangguan buat dia gitu yang buat mungkin rasa sesak itu efeknya dari itu kita kan nggak tahu gitu kan ininya apa puji Tuhan dia telah dibebaskan dan pada tahun 2013 di bulan Maret kalau nggak salah apa di bulan apa gitu saya lupa saya menyatakan diri hari itu sama ini apa namanya sama hamba Tuhan gitu yang sudah mulai mengajar kita lewat lingkungan gitu yang saya ikut-ikut tanpa saya mengerti sebenarnya gitu ya tapi saya udah mulai ikut-ikut diajak gitu ya saya ikut ibadah lingkungan gereja itu apa kalau kita bilang komsel gitu di tempat saya itu udah saya ikut saya menyatakan diri Bapak saya mau minta tolong dilengkapi hidup saya sebagai anak Tuhan bukan hanya anak Tuhan tapi benar-benar yang dimeteraikan nama Tuhan saya minta dibaptis saya bilang gitu wah begitu cepat sekali ya ibu ya katanya itu kata hamba Tuhan itu ini apa namanya ini ya puji Tuhan Pak luar biasa karena saya berpikir apalagi yang harus saya lakukan untuk saya berucap syukur di hadapan Tuhan selain saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan gitu kan ya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan hari itu terjadilah baptisan yang dilaksanakan oleh gereja kami. Dan hari itu di ruangan itu saya tidak melihat orang-orang di sekitar saya. Yang saya lihat hanya Tuhan Yesus ada di depan saya membentangkan tangannya dengan sinar matanya yang luar biasa bersinar-sinar. Oh rambutnya, mukanya, bajunya itu bersinar luar biasa. Saya tidak lihat orang-orang di sekitar saya, yang saya lihat ya itu Tuhan Yesus tangannya seperti ini dan terus matanya ngelihat ke saya gitu dan tangannya ini air mata saya di situ seperti tidak ada kerannya bisa ditutup terus mengalir disitulah saya merasakan lebih dan lebih lagi sukacita saya di hadapan Tuhan gitu ya saya terus merasakan tenang, saya dituntun nama Tuhan, tangan saya dituntun nama tangan kanannya dia gitu ya, sampai saya masuk ke dalam air untuk diselam saya itu di situ. Puji Tuhan, setelah keluar dari air diselam itu, saya lebih lagi merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, memeluk saya gitu ya, saya merasakannya ini hadirat itunya Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Bukan hanya Tuhan menuntun, tapi Tuhan merangkul saya begitu luar biasa. Hingga saya terus. Akhirnya saya
dari situ saya merasakan tenangnya saya luar biasa. Tidak seperti dulu yang selalu merasakan ketakutan buat hidup saya. Hingga hari ini saya luar biasa. Tuhan berikan pendampingannya begitu luar biasa. Sampai akhirnya saat-saat pandemi kemarin. Mungkin bagi orang lain yang hidupnya ada berdampingan aja, suami istri ataupun ada pasangannya gitu ya, itu satu kena pandemi aja udah oleng gitu kan di dalam kehidupannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak bawa itu, nggak bawa rasa takut itu buat saya. Di saat pandemi kemarin, memang secara perekonomian kita juga disekolahkan gitu sama Tuhan gitu yang luar biasa. Saya rasakan perekonomian itu, tapi Tuhan nggak beri rasa saya takut pada hari itu gitu ya. Yang mana boro-boro orang mau datang ke salon kecil seperti kita, orang salon besar aja orang takut buat berkunjung kan ya. Tapi puji Tuhan ada aja berkatnya Tuhan mengalir buat saya gitu ya, menolong saya, memberkati saya lewat pekerjaan-pekerjaan kita gitu yang Tuhan kirim berbagai macam pertolongannya buat saya gitu. Di saat saya dulu juga saat Mikael masih kecil itu kan masih bayi itu juga begitu juga Tuhan sekolahin, nggak gampang kita mengambil keputusan jadi anaknya, benar-benar luar biasa Tuhan kasih sekolah kita. Belum saya dapat menyelamatkan semua anak-anak saya pun Tuhan kirim ini sekolah itu dalam kehidupan saya bahasanya bukan dicoba, bukan diapain, tapi saya percaya itu sekolah yang Tuhan berikan buat saya. Karena kan kita mau jadi anaknya dia, mau jadi rantingnya dia. Untuk pembersihan ranting daripada anggur pokok ini kan harus bersih gitu buat supaya dia bisa berbuah-buah bagus di hadapannya gitu kan yang bisa dia nikmati gitu. Sekolahnya luar biasa. Saya hari itu punya baby yang nggak tahu setiap harinya saya bisa kasih dia makan apa, ini apa. Ya mungkin kalau secara makanan masih bisa lah kita untuk ini, tapi kalau susu formula itu kan harus wajib ya, namanya anak kecil saya, sedangkan saya air susu saya nggak bagus keluarnya juga karena kan sering dipakai buat beraktivitas kerja apa gitu, mungkin kan jadi kurang bagus gitu keluarnya gitu air susunya gitu buat si bayi. Ya itu dia hari lepas hari Tuhan kasih sekolahnya luar biasa yang sehingga pada suatu hari saya benar-benar dalam keadaan luar biasa Tuhan kasih gitu. Saya nggak punya sedikit pun rupiah yang saya pegang. Hari itu tidak ada tamu yang memberikan berkat uang tip buat saya. Ibarat kata kayak bonus lah buat saya tuh kalau dapat uang tip gitu yang luar biasa. Tapi hari itu Tuhan uh, tidak ada buat saya ada berkat itu gitu. Hingga akhirnya pulang, pas saat mau pulang malam hari itu saya sempat berderai air mata saya sambil berjalan pulang gerimis-gerimis gitu ya. Yang saya tahu cuman haleluya Tuhan Yesus tolong saya, haleluya Tuhan Yesus tolong saya, itu aja yang saya panggil. Padahal saya nggak tahu di rumah nanti mau bagaimana buat si bayi. Jangankan susu, yang biasa saya kalau nggak kebeli susu biasanya waktu itu kan suka saya buat ada air putih kasih gula pasir gitu ya, saya kasih kocok, kasih minum ini baby, saking kita nggak punya gitu, tapi saya nggak berani berkata-kata di mulut saya ini kepada saudara-saudara seiman yang ada di gereja ataupun orang-orang di sekitar saya nggak berani berkata-kata tentang kekurangan saya, tentang apa saya nggak berani berucap-ucap karena saya takut segala sesuatu ini dipikirnya saya untuk menjadi ini, saya hanya memanfaatkan itu aja gitu, nggak berani sedikit pun saya berkata-kata seperti itu. Jangankan untuk makanan-makanan enak-enak seperti mereka, untuk kayak telur, kebutuhan minyak, apa teh gitu, apa Indomie pun sekalipun saya nggak punya di rumah, kagak ada sedikit pun itu di rumah gitu. Saya cuman berpikir kalau sampai hari ini saya benar-benar nggak ada sedikit pun apa yang kita buat mereka
maka berpuasalah kita bersama-sama gitu ya sama anak-anak gitu ya, sampai saatnya saya punya berkat gitu. Puji Tuhan, di dalam perjalanan saya itu saya tidak mengeluh, di hadapan Tuhan saya tidak mengeluh, saya cuman, haleluya Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, itu aja yang saya ingat. Nasihat dari teman saya itu yang selalu saya ingat di otak saya gitu, Yesus tolong saya, haleluya Yesus tolong saya, itu aja yang saya ucap terus terus terus, eee, air mata sambil berderai-derai. Mungkin di situ Tuhan melihat bahwa ini benar-benar bukan pura-pura kita memintanya, dan itu memang Tuhan kasih izin buat saya menangis sambil berjalan gitu. Yang saya tidak peduli lagi orang di sekitar saya, orang tidak melihat saya nangis seguk-segukan apa guling-gulingan, enggak. Cuman di dalam perjalanan saya berderai air mata sambil menunduk gitu, sambil memuji Tuhan aja sambil berjalan. Sampai saatnya saya dikit lagi sampai depan rumah, anak saya berlari, "Mami," gitu, oh nyamperin saya gitu, meluk saya, "Mami, oh ini apa namanya, ada ini tadi ada Ii." "Ii siapa?" Saya bilang gitu. Oh nggak taunya ternyata itu anak Tuhan yang Tuhan kirim. Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia dari mana boleh taunya rumah saya gitu. Padahal saya nggak pernah kasih tahu semua orang gitu. Saya tinggal di mana, saya ini di mana, saya ke gereja aja biasa. Ya mungkin entah dia dari mana nggak tahu, bisa tahu rumah saya gitu loh, memberkati saya sekeluarga gitu. Dan setelah saya sampai di rumah saya lihat, wah luar biasa Tuhan tahu sekali apa yang kita butuhkan, yang nggak dikira-kira di otak saya. Itu semua apa yang kita butuhkan buat si baby, buat anak-anak kita, buat ini Tuhan cukupin dalam satu dus itu ya, kebutuhan-kebutuhan itu. Mungkin bagi orang-orang dunia itulah tidak seberapa. Apa sih yang kamu saksiin di hadapan orang-orang dengan berkata-kata ini? Tapi inilah yang saya rasakan. Pertolongan Tuhan Yesus benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dengan iman kasih-Nya yang Tuhan kasih hingga hari ini, semua apa yang saya lakukan, saya selalu memanggil menyertakan Dia di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Hari lepas hari Tuhan selalu tambah-tambahkan terus kekuatannya buat saya bersyukur, buat saya terus menjadi alatnya untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di mana saya berada gitu ya. Di dalam tempat kerja saya minta hadirat Tuhan selalu ada. Puji Tuhan, banyak sekali tamu-tamu, jiwa-jiwa yang menggunakan jasa saya itu orangnya merasakan apa ya, kadang-kadang banyak ya orang-orang perempuan yang galau-galau gitu hatinya, yang kiranya nggak nentu gitu di ininya. Tapi puji Tuhan, kita selalu Tuhan bawa untuk kasih kekuatan buat mereka lewat bicara-bicara kita yang kadang-kadang satu dua kata tentang firman kita kasih tahu begini-begini. Puji Tuhan, mungkin secara orang-orang untuk melayani di dalam rumahnya, saya memang terus terang jujur, saya masih merasakan kesedihan gitu kalau saya belum bisa melayani Tuhan di dalam rumahnya. Hingga hari ini saya belum bisa karena keadaan saya gitu, untuk bekerja untuk anak-anak, yang jadi papa, jadi ibu gitu, yang kerjanya serabutan gitu. Dulu aja yang belum ada pandemi, jarang sekali ada salon yang berani kasih gaji tetap gitu kan. Hanya satu dua lah yang salon berani ngasih gaji tetap gitu kan. Tapi kita kan kerja berdasarkan tamu yang kita dapat gitu kan. Kalau kita nggak mengejar waktu kita untuk memegang ibaratnya pekerjaan kita nggak bawa pulang apa-apa gitu ya, apalagi di saat pandemi begini gitu ya. Luar biasa deh Tuhan kasih ya. Tapi puji Tuhan sih, saya bersyukur dan berterima kasih buat segalanya yang Tuhan telah tolong buat anak-anak saya. Saat Mikael umur setahun juga saya disekolahin juga sama Tuhan gitu ya, lewat kesehatan anak saya ini yang paling kecil, yang Mikael ya, yang paling terakhir saya lahirkan gitu ya. Itu di saat umur setahun itu Mikael dikasih perkenanan untuk merasakan sakit step kejang yang luar biasa. Wah itu luar biasa deh tuh. Kita
lagi kerja, di rumah nggak ada orang, yang ada anak saya yang nomor 2, bawa-bawa lari anak saya dari rumah. Mikael boro-boro pakai baju, cuman pakai kaos kutang sama singletan kolor gitu ya, dibawa lari, digendong-gendong, mami, mami, dede, dede, mulutnya udah berbusa-busa, matanya udah itu gitu, terbalik begitu ya, kejang-kejang begitu. Ya itu dia, Tuhan kasih kita sampai ke rumah sakit, di rumah sakit berkata yang bikin kita takut juga. Katanya Mikael nih harus masuk ruang ICU yang harus tersedia uang sekian juta gitu, 8 juta dia bilang gitu harus sedia, kalau enggak bisa dirawat di rumah sakit gitu kan, dia nggak mau gitu kan. Hari itu saya belum punya BPJS, belum ngerti yang namanya begitu-begitu. Udahlah, kita di situ kebetulan aku menghubungi hamba Tuhan gitu kan, minta tolong gitu, dibantu dukungan doa. Ternyata hamba Tuhan ini datang beserta dengan jemaat yang bisa ngedampingin dia gitu. Datanglah ke itu ibu gini-gini. Sebelum hamba Tuhan datang ya, kita bertiga nih kan antara kan yang nomor 1 waktu itu belum datang, baru ada saya, anak saya nomor 3 sama anak saya nomor 2. Nah, kita bertiga deh tuh ngomong waktu belum masuk ke ruangan ini kamar anak mau ditanganin gitu ya. Dek, kalau memang ini Tuhan berkenan, memang harus jalannya adikmu tidak begini-begini, ya kita harus ikhlas, tapi jangan ada air mata. Mungkin ini perkenanan Tuhan, kita bilang gitu. Biarlah ini segalanya menjadi yang indah buat kita telah merawat dia gitu, merawat anak ini gitu. Tapi kalau memang Tuhan berkenan buat dia sembuh ya kita syukurin gitu. Nah, nggak lama kita dalam ngobrol itu hamba Tuhan datang beserta anak-anaknya gitu ya. Ditanyalah, ibu mau gimana? Saya cuma satu, kepengen anak saya itu aja sadar aja. Katanya saya nggak mau berlama-lama di rumah sakit. Karena kan dia dengar saya harus ada begini, begini, begini gitu. Tadinya saya takut buat ngomong itu. Nah, terus akhirnya sebelum dokter itu datang kan, dokter itu kan datangnya lama tuh di kamar itu, di tempat anak saya direbahkan. Padahal anak saya situ masih kejang-kejang, tapi udah dimasukin obat di belakang pantatnya gitu ya, sama itunya, sama perawatnya, tapi dokter belum datang. Di situ anak saya masih begitu-begitu gitu, kejang-kejang. Kita bergandengan tangan di situ, hamba Tuhan pimpin doa. Di situ ibu nanti kalau saya ibu naikkan, panjatkan doa yang ibu mau, yang ibu minta panggil nama Yesus seperti yang ibu udah imanin, katanya gitu ya. Udah saya panggil di situ, Tuhan, tolong Tuhan, bahwa sadar anakmu ini karena dia adalah anakmu, engkaulah Bapak bagi kami Tuhan, suami bagi saya dan ayah bagi anak-anak saya yang saya tuntut tanggung jawabnya sekarang ini. Tolong Tuhan, bahwa anak saya ini sadar. Di saat kita udah berucap amin, puji Tuhan, haleluya, Mikael bisa menangis, Mikael bisa panggil Ami, itu di dalam tangisannya itu, pas saya sudah itu saya melek mata gitu, langsung saya gendong, saya bilang, udah Bapak, udah, kita udah langsung itu aja, kita pulang, udah nggak usah berlama-lama di sini. Itu hati saya yakin banget anak saya udah sembuh tuh habis amin kita itu. Puji Tuhan, sampai hari ini Mikael sehat luar biasa. Tidak kurang satu apapun Tuhan kasih, hingga hari ini kami hidup bersama-sama di sini dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan kasih pemeliharaannya, walaupun masih banyak PR-PR yang Tuhan kasih buat saya ngedampingin anak-anak gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan apa yang menjadi kesaksian saya di channel ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan dapat membangun iman saudara-saudara juga untuk mengenal kasih Kristus. Lebih cepat lagi datang. Mari sama-sama berlari menghadap hadirat Tuhan, biar hidup Anda juga bisa diselamatkan seperti saya telah diselamatkan bersama anak-anak saya. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbukti
karena dia menyatakan diri dan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Dia bukan huruf-huruf atau sebuah cerita yang dikarang dan ditulis di dalam sebuah buku dan tidak ada buktinya. Karena kalau hanya sebuah cerita di dalam buku dan tidak ada buktinya, maka itu menjadi berbahaya bagi orang yang mempercayainya. Karena apalah artinya sebuah tulisan jika tulisan itu tidak menjadi kenyataan. Jadi berhati-hatilah dengan iman yang kita miliki. Carilah iman yang menjadi nyata. Jangan mempercayai sesuatu hanya menurut pendapat orang, menurut kata orang, apalagi menurut orang asing. Tapi tidak terjadi di dalam hidup kita, tidak menjadi kenyataan. Karena siapa saja bisa tulis buku. Sekalipun penjahat bisa tulis buku dia. Siapapun bisa karang cerita. Oleh sebab itu, jadilah bijak, jadilah cerdas di dalam hidup ini. Belajarlah tentang kebenaran. Jangan membenarkan diri dengan buku, dengan apa yang kita sudah temukan. Karena kebenaran itu hanya satu, kebenaran itu punya Tuhan, bukan punya manusia. Dan cari itu sampai Anda menemukannya dan berjumpa dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Ibu Siti. Dia mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan yang nyata. Dia hadir di dalam ibadah, merasakan sukacita. Dia merasakan ada sesuatu yang meluap sukacita di dalam hidupnya, sehingga membuat dia meneteskan air mata bukan karena sedih, tapi ada sukacita yang besar. Itulah Tuhan yang nyata. Dan mujizat-mujizat tadi Anda sudah dengar, bagaimana menolong anaknya, bagaimana menolong, menyelamatkan, menyembuhkan. Itu terjadi di dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat, menguatkan seseorang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus untuk tidak mundur lagi. Tidak mau meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menerima Tuhan? Sudahkah Anda mengenal Tuhan? Sudahkah Anda berjumpa dengan Tuhan dan mempercayainya? Jangan terlambat. Ingat, waktu kita singkat. Kita bisa bertobat selama kita masih ada di dalam dunia. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada kesempatan bertobat. Pembuktiannya apa? Faktanya apa? Dalilnya apa? Gampang, sederhana. Orang yang sudah mati tidak pernah dia keluar dari dalam kuburan. Terus datang ketok pintumu dan mengatakan, aku kakekmu. Aku sudah bangkit dari kematian. Orang sudah mati itu kekal. Jadi orang juga kalau mati itu, kalau dia masuk neraka, kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, dia masuk neraka, kekal di situ. Jangan mau dibohongin bahwa nanti ada dipindahkan dari neraka ke surga. Itu cerita hoax. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi hidupmu dan ingin menyelamatkan hidupmu. Terima kasih buat Ibu Siti yang sudah memberkati kita semua. Kesaksian yang luar biasa. Doa kami buat Ibu, tetap semangat ya Ibu. Amin. Melayani Tuhan, tetap bersaksi dimanapun untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup Ibu dan menjadikan hidup Ibu menjadi seorang pribadi yang berarti, karena setiap saat Tuhan menyertai dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya di dalam hidup ini. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan didukung narasumber, nomor rekeningnya di layar deskripsi. Doa kami juga buat Anda semua yang ada di dalam link ini, Tuhan memberkati dan kiranya kemurahan Tuhan bisa menyentuh hidup kita semua. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.